Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Sasmita Sari Ardaninggar, SE, M.Sc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, Oi, gubernur butuh aspirasi, cakep, masyarakat kecil butuh solusi. cakep. Izinkan kami membuka presentasi, semoga dapat memberi esensi. Yeay. Kali ini kita mau bahas apa sih? Apa ya kira-kira? Nah, jadi kali ini kami akan membahas sistem pengendalian terhadap tindakan, personel, dan budaya. Tak kenal maka tak cinta, maka dari itu mari kita berkenalan. Halo semuanya, saya Salamun Arif. Hai, saya Salwa Salsabila Putri. Halo, saya Bella Anandika. Hai, dan saya Pramesti Putri Zailanti. Pada pertemuan kali ini, ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, sistem pengendalian tindakan dan personel. Yang kedua, sistem pengendalian budaya. Yang ketiga, sistem pengendalian tindakan, personel, dan budaya. Dan yang terakhir, ada studi kasus aksion. SPM merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh manajemen untuk mengarahkan perilaku staf agar sesuai dengan tujuan organisasi yang tertuang dalam visi, misi, dan strategi organisasi atau perusahaan. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari pengendalian tindakan, pengendalian personel, serta pengendalian budaya. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama. Pengendalian tindakan merupakan bentuk paling langsung dari pengendalian manajemen, karena meliputi pengambilan langkah-langkah tertentu untuk dapat memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dengan membuat tindakan karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. Pengendalian tindakan ini memiliki 4 bentuk dasar, yaitu pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundansi. Yang pertama, pembatasan perilaku, yaitu membuat karyawan mustahil atau setidaknya lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Pembatasan dapat diterapkan secara fisik atau administratif. Yang kedua, penilaian pratindakan, yaitu mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap suatu rencana tindakan pada para karyawan yang dikendalikan. Penilai dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui tindakan yang diajukan, meminta dilakukannya modifikasi atau perubahan, maupun meminta agar perencanaannya dirancang lebih seksama lagi sebelum memberikan persetujuan akhir. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan, yaitu meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir ada redundansi yang meliputi penugasan lebih banyak karyawan atau peralatan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan, atau setidaknya menyediakan karyawan atau peralatan cadangan juga dapat dikatakan sebagai pengendalian. Pengendalian personel yaitu bentuk pengendalian manajemen yang berusaha membangun kecenderungan alami dari masing-masing karyawan untuk memotivasi diri mereka sendiri agar masing-masing karyawan secara mandiri dapat melaksanakan tugas yang diinginkan oleh perusahaan dengan hasil yang memuaskan sehingga menghasilkan realisasi kepuasan tersendiri pada diri karyawan. Pengendalian tindakan, personel, dan budaya merupakan 3 aspek yang terkait dalam manajemen organisasi. Mereka saling mempengaruhi dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh, pengendalian tindakan dapat mencakup metode pengukuran kinerja karyawan dan mendorong perilaku yang sesuai dengan budaya organisasi. Sebaliknya, budaya organisasi juga dapat mempengaruhi implementasi pengendalian tindakan dan personel. Pengelolaan tindakan, personel, dan budaya merupakan bagian integral dari manajemen organisasi yang holistik.
Integrasi sistem-sistem ini membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manfaat penerapan sistem pengendalian tindakan, personel, dan budaya di antaranya. Yang pertama adalah manfaat sistem pengendalian tindakan. Sistem pengendalian tindakan memberikan manfaat berupa pencapaian tujuan organisasi yang terstruktur, manajemen risiko yang efektif, serta peningkatan efisiensi kinerja. Lalu yang kedua ada manfaat sistem pengendalian personel. Sistem pengendalian personel memberikan manfaat berupa pengembangan karyawan, evaluasi kinerja yang adil, serta manajemen konflik. Selanjutnya manfaat yang ketiga yaitu manfaat sistem pengendalian budaya. Sistem pengendalian budaya membantu organisasi membangun identitas yang kuat, mendorong pemberdayaan karyawan, dan beradaptasi dengan suatu perubahan. Dan yang keempat adalah manfaat pengintegrasian ketiganya. Pengintegrasian ketiganya memberikan manfaat berupa konsistensi antara tujuan, perilaku karyawan, dan budaya yang diinginkan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi dan kesejahteraan karyawan, serta meningkatkan kepuasan dan retensi mereka. Axeon NV adalah sebuah perusahaan kimia industri yang berbasis di Heerlen, Belanda. Memiliki 24 pabrik di berbagai lokasi. Perusahaan telah berkembang melalui serangkaian akuisisi termasuk Saraceno SPA di Milan, Hollandsworth di London, dan KAG Chemical. Setiap cabang bertanggung jawab atas penjualan produk Axeon di wilayahnya, dengan Eropa Selatan, Inggris, dan Skandinavia masing-masing menyumbang 8%, 14%, dan 6% dari total penjualan. Penjualan lainnya ditangani oleh perusahaan di Belanda. Manajemen tingkat atas di Axeon menerapkan desentralisasi tinggi dengan penetapan harga seragam oleh Axeon Belanda untuk produk-produknya di seluruh cabang. Hollandsworth yang diakuisisi oleh Axeon pada tahun 1992 awalnya mengalami penurunan penjualan. Namun, setelah 3 tahun kepemilikan Axeon, penjualan meningkat menjadi 160 juta euro pada tahun 1996 di bawah kepemimpinan Ian Wallingworth. Ian yang memiliki latar belakang teknik, perdagangan, dan manajerial berhasil memimpin perusahaan besar-besaran di perusahaan. Axeon menganggap peningkatan ini sebagai pencapaian yang memuaskan, mengakui kontribusi ambisi, kerja keras, dan keterampilan manajemen Ian. Ian percaya bahwa Hollandsworth dapat memperluas pasar di Inggris yang memiliki potensi hampir sama dengan pasar global untuk produk AR-42 yang dipasarkan oleh Axeon. Dengan menghemat biaya produksi, Ian memperkirakan potensi pasar di Inggris mencapai 800 ton per tahun. Dalam 3 tahun, Hollandsworth dapat memperoleh setengah dari pasar ini, atau sekitar 400 ton per tahun dengan harga 3.700 euro per ton. Analisis awal menyoroti 3 masalah dalam Axeon. A. Optimisme berlebihan bisa mengarah pada keputusan yang tidak matang dan perilaku egois. Hal ini bisa merugikan kinerja karena lebih mengutamakan optimisme daripada pertimbangan hati-hati terhadap kebijakan atau usulan. B. Pentingnya menganalisis pengembalian investasi terkait proposal peminjaman untuk pabrik baru di Inggris. Investasi harus menghasilkan pengembalian modal yang memadai dalam waktu yang diharapkan. Perhitungan yang tidak relevan dapat merugikan profitabilitas. Lalu masalah dalam memperkirakan nilai aset cabang di Inggris, di mana nilai depresiasi sama dengan nilai investasi awal. Ini tidak termasuk akal karena menandakan penurunan nilai peralatan pabrik sama dengan nilai investasi awal. Dari studi kasus yang telah dibahas, maka pengendalian budaya dan personel dalam perusahaan Axeon NV yaitu sebagai berikut. Perusahaan Axeon NV menerapkan sistem desentralisasi di mana manajer cabang memiliki otonomi besar dalam mengelola cabang mereka. Ini melibatkan seluruh elemen organisasi dalam pengambilan keputusan, tidak hanya oleh pemimpin puncak, tetapi juga oleh manajer dan bawahannya sesuai dengan relevansi masalah yang dihadapi. Desentralisasi ini merupakan penyerahan wewenang pengambilan keputusan kepada cabang-cabang perusahaan, bukan hanya pada eksekutif puncak. Pada tingkat ekstrim, perusahaan yang sangat terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada manajer dan karyawan untuk mengambil suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdesentralisasi, manajer pada tingkat yang lebih rendah dapat membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka.
Perusahaan Axion berhasil menciptakan pengendalian personel yang efektif melalui sistem desentralisasinya yang tercermin dalam pencapaian 3 tujuan pengendalian personel. Yang pertama, hak otonomi yang diberikan pada cabang-cabang membantu mengklarifikasi harapan perusahaan, memastikan bahwa setiap karyawan memahami tujuan perusahaan. Yang kedua, sistem desentralisasi menghasilkan karyawan berkualitas di setiap cabang karena tanggung jawab langsung memperkuat kemampuan dan pengalaman mereka. Dan yang terakhir, yaitu melalui self-monitoring control, karyawan terlibat dan cenderung melakukan pekerjaan dengan baik karena diberikan lingkungan kerja yang baik dan sumber daya yang dibutuhkan. Pengendalian budaya dalam Axion didesain untuk mendukung pemantauan bersama, di mana kelompok menekan individu yang menyimpang dari peraturan dan nilai perusahaan. Budaya perusahaan tetap relatif stabil meskipun strategi beradaptasi dengan perubahan bisnis. Budaya ini dibentuk melalui berbagai cara, termasuk kode etik, penghargaan, transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, serta tone at the top. Di Axion, budaya yang kuat mendukung kemajuan, harapan, dan pemantauan antar karyawan dalam sistem desentralisasi. Keputusan terbaik yang seharusnya diambil oleh Van Leeuwen dalam menanggapi proposal untuk memperluas produksi di Belanda daripada membangun pabrik baru di Inggris, Mr. Van Leeuwen sebagai direktur manajemen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan keputusan perusahaan. Dua hal yang perlu dipertimbangkan dengan serius yaitu, yang pertama adalah memperhatikan detail harus dilakukan untuk membandingkan mana di antara kedua pilihan tersebut yang mencapai tujuan biaya yang paling efektif dan efisien dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, pentingnya memimpin dengan bijaksana untuk memastikan otonomi dan moral manajemen anak perusahaan tetap terjaga, tanpa melanggar sistem yang ada. Dalam kasus pertama, Holland Worth sebaiknya tetap membeli produk AR42 dari Belanda karena lebih efektif dan efisien, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dalam kasus kedua, komunikasi yang baik antara pusat dan cabang perusahaan penting untuk meminimalkan dampak negatif dari keputusan tersebut. Jadi kesimpulannya, proposal tersebut harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan dan perhitungan yang matang, komunikasi yang baik akan membantu menjaga keputusan tersebut dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila presentasi kami belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Sekian kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksa kehendak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi